sejalan, salam vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Selamat datang di Vokasinesia bersama saya Nadila Wantari. Dan kali ini seru banget ya, karena aku bakal berbincang-bincang lagi nih bersama dengan para mitra sejalan yang telah menjadi partner dari pendidikan vokasi di Indonesia. Nah, podcast ini pastinya diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau disingkat dengan Mitrasdudi. Dan di episode kali ini tuh spesial banget karena di studio sudah kedatangan dua narasumber keren banget, perwakilan dari generasi milenial dan generasi Z yang pilihan karirnya ini kok menjadi stigma yang kurang kece nih ya di mata masyarakat ya. Waduh, apa tuh? Kita bakal ngobrol-ngobrol hangat nih dengan salah satu petani milenial, yaitu ada Mas Raindra Syahdan Mahmudin selaku founder dari Cipta Visi Farm, dan juga ada adik nih ya baru 18 tahun, ada Muhammad Alfa Priyandito selaku founder dari Alfa S Group, dan juga lulusan dari SMK Al-Hikmah Gubuk Rubu. Halo, selamat datang. Halo, selamat di datang podcast Vokasinesia. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke Jakarta. Mungkin bisa dikenalin nih dari Mas Raindra, kira-kira apa sih Cipta Visi Farm dan apa background dari Mas Raindra sendiri? Terima kasih Mbak Nadila atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, tadi nama saya Raindra Syahdan. Jadi saya ini lulusan dari SMK Pertanian. Dan juga pendidikan S1-nya atau D4-nya itu Politeknik Pembangunan Pertanian. Pertanian terus ya? Pertanian linear. Dan kebetulan saya berbisnis di sektor pertanian. Itu awalnya memang kita fokusnya di peternakan kambing domba. Terus kita sekarang sudah merambah ke perkebunan kelapa beserta turunannya, dan sekarang sedang merintis bisnis stable kuda. Jadi ada breeding dan juga untuk olahraga ya. Ada jumping dan juga ada pacu gitu. Seperti itu. Jadi background pendidikannya pun sudah pertanian dan akhirnya melanjutkan bisnis di pertanian juga. Betul. Nah, kalau di Alfa nih ya, boleh diperkenalkan? Nama saya Muhammad Alfa Priyandito, lulusan dari SMK Al-Hikmah Gubuk Rubu. Iya. Jadi belum kuliah, masih baru lulus. Jadi awal mulanya saya terjun di bidang pertanian itu karena mungkin dari daerah Gunung Kidul sendiri itu kurang ya. Jadi banyak petani tapi kurang pengepulnya. Pemasarannya kurang. Jadi saya berinisiatif bagaimana caranya para petani ini tidak kesulitan untuk menjual hasil pertaniannya. Mungkin di daerahnya Mas Nendra sendiri banyak ya, jadi para petani banyak, para pengepul juga banyak. Tapi di daerah Gunung Kidul ini mungkin banyak petani, terus bisa cara mengolahnya, bisa cara bertaninya, memanennya, tapi tidak bisa dalam pemasaran, menjualnya, memasarkan itu tadi. Jadi Alfa sendiri hadir untuk menjadi salah satu solusi, di mana Alfa berarti kalau bahasa mudahnya mengepul dari hasil-hasil panen warga sekitar, begitu. Betul. Keren banget. Oke, nah mungkin satu pertanyaan yang menyamakan antara kalian berdua, kenapa kok tertarik di bidang pertanian? Apa nggak diledekin sama teman-temannya gitu kan? Siapa saya dulu? Iya, boleh nih, Mas Raindra. Jadi kalau kita ketahui ya Mbak Nadia, maksudnya kalau kita terjun di sektor pertanian itu pasti kan stigmanya itu selalu kotor, tidak keren, jauh dari kesejahteraan gitu ya, jauh dari kesejahteraan, dan itu paling tidak disukai oleh generasi milenial. Nah, terutama generasinya saya Mbak Nadila. Waktu itu memang banyak sekali ejekan yang tentunya saya dapatkan gitu ya, tetapi alhamdulillah
ternyata yang mempengaruhi kenapa saya terjun di sektor pertanian itu adalah lingkungan yang kondusif, Mbak Nadila. Jadi awal mula saya cinta dan suka dengan pertanian itu ketika saya PKL, ketika SMK kelas 2. Jadi waktu itu saya karena sekolahnya di peternakan, maka saya PKL-nya di peternakan ayam, gitu, di peternakan ayam. Dan saya di situ melihat luar biasa potensinya gitu ya. Di situ satu orang bisa punya ribuan ekor dan saya menjadi suka, tertarik gitu ya. Wah, ini ternyata pertanian itu akan menguntungkan ketika di manajemen dengan baik. Nah, ini kuncinya. Dan alhamdulillah di SMK itu kami juga dapat guru-guru yang selalu mensupport kami gitu ya, mensupport untuk terus berkembang, terutama jiwa entrepreneurship ya. Karena kami tuh kalau SMK kan banyak prakteknya, otomatis kan ketika sudah praktek, ada bahan praktek yang sudah jadi produk, kan kita harus belajar menjual. Nah, akhirnya kita belajar dari situ, trading dulu, menjualkan bahan praktek kepada, pertama sih jualnya ke guru gitu ya. Nah, ke guru dulu. Ternyata setelah dapat hasil gitu, wih, ternyata iya ternyata pertanian ini ada masa depannya kok kalau kita manajemen dengan baik. Dan alhamdulillah di situ juga saya memantapkan diri untuk ya melanjutkan kuliah juga di pertanian. Dan alhamdulillah sekarang juga saya merasakan betul betapa manfaat dari sektor pertanian ini, sampai kita punya omset yang cukup besar gitu ya dari sektor pertanian. Dan ini membuktikan bahwa paradigma yang ada itu sebenarnya salah ya. Gitu. Jika dikemas dengan modern juga semuanya pasti bakalan keren, karena pertanian ya emang sektor utama dan fondasi dari kebutuhan masyarakat juga kan pastinya. Nggak mungkin kan tiap hari nggak makan ayam dan gitu. Mbak Nadila kan nggak lihat saya nggak keren kan gitu. Keren banget nih jasnya kan. Ya kan, siapa yang melarang kayak gini, siapa yang melarang orang petani pakai jas? Kan nggak ada. Ya itu makanya kita rubah nih biar kita itu kelihatan rapi, anak muda tertarik untuk terjun di sektor pertanian gitu ya. Jangan selalu beranggapan bahwa petani itu ya lusuh pakaiannya gitu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kan eranya pertanian berbasis Internet of Things, Mbak. Smart farming berbasis Internet of Things. Jadi kalau kita benar-benar menerapkan mekanisasi itu, saya kira kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Wow, keren sekali nih. Kalau dari Alfa sendiri, gimana sih pertamanya terjun dan tertarik sama pertanian, melihat dari lingkungan di rumahnya sendiri ya. Nah, terus kenapa kayak Alfa tergerak nih hatinya? Mungkin dari dulu, dari sejak kecil itu saya dari sejak SD itu sangat suka jual beli. Emang jadi, entrepreneur ya. Iya, orang tua juga mengajarkan secara mandiri untuk bagaimana caranya kamu bisa dapat uang sendiri gitu. Mungkin terbawa dari situ, akhirnya saya kelas 1 SMP, saya dulu SMP, kelas 1 SMP, saya di MTS Madrasah Sanawiyah. Terus dari kelas 1 SMP itu saya di Pondok Pesantren Al-Hikmah Hubuk Rubuh. Jadi dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 sampai kelas 1 SMK. Dan setelah itu, setelah Covid dan di rumah, dulu kan sekolah saya belum menerapkan 5 hari kerja. Jadi belum menerapkan 5 hari kerja, dan ada peluang sebuah jamur tiram itu tadi, ada peluang jamur tiram, dan akhirnya saya coba untuk menjual jamur tiram ke pasar-pasar tradisional. Dan akhirnya alhamdulillah sejak saat itu saya mencoba, ini kalau saya terjun ke bidang sayuran gimana ya. Jadi saya coba langsung ke bidang sayuran, langsung saya jualan jamur sekalian jualan sayuran. Saat itu jualan sayuran, dan alhamdulillah banyak peminatnya juga. Mungkin dari situ saya tergerak untuk jualan sayuran aja kalau seperti ini. Dan untuk masalah petani, apalagi saya yang Gen Z ya, mungkin banyak orang Gen Z yang bilang, petani itu cuman kotor-kotoran gitu, terus mungkin hasilnya nggak seberapa gitu. Tapi mungkin jika kalian
langsung terjun mungkin bisa merasakan ya Mas ya. Bisa merasakan langsung bagaimana hasilnya, bagaimana rasanya jadi petani ya, jadi penjual sayur nanti jika sudah terjun pasti nanti tahu hasilnya seperti itu. Apalagi jurusan saya kan jauh dari pertanian. Saya jurusannya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak sekolahnya. Iya, jadi dari komputer terus ke sayuran pertanian gitu. Iya. Tapi keren banget sih ya, anak muda masih 18 tahun punya jiwa dan minat untuk bahkan bermanfaat ke lingkungan sekitar. Nah, kalau misalnya aku balik lagi ke Mas Rendra, dari awal gimana sih perjalanan membangun bisnis? Apakah bisa langsung sebesar sekarang? Itu kan pasti prosesnya panjang ya, dan bukan satu hal yang mudah gitu untuk diraih. Dan kira-kira bisa ceritain nggak sih proses dari awalnya seperti apa dan tantangan-tantangan yang dihadapi nih? Iya, jadi kalau saya memang sebenarnya hampir sama ya perjalanannya dengan Mas Alfa. Pertama itu memang trading. Jadi kalau kita mau terjun di sektor pertanian, kalau anak muda seperti saya atau Mas Alfa ini kan dilematisnya kan masalah modal. Sedangkan kalau anak muda itu pasti nggak punya modal. Modal kita hanya tenaga, tekad, kemauan untuk menjadi seorang petani. Akhirnya kan saya tadi sampaikan, saya pertama itu menjualkan produk dari hasil-hasil praktek di SMK. Jadi saya jualan ayam, jualan sayur gitu ya. Bahkan di Car Free Day teman-teman saya pada mejeng saya jualan sayur gitu ya. Jadi itu proses perjalanan, dan akhirnya kuliah saya dapat namanya program penumbuhan wirausahawan muda pertanian. Di situ saya mulai merintis peternakan kambing domba. Jadi kenapa saya memilih kambing domba? Karena kambing domba ini adalah salah satu bisnis yang tidak bisa dikuasai oleh, dalam hal ini oleh perusahaan besar. Jadi kalau peternakan masyarakat itu pasti bisa sustain atau bisa berkelanjutan ketika kita beternak kambing dan domba. Dan alhamdulillah dari tahun 2015 sampai detik ini kita udah memelihara hampir 1.500 ekor domba. Terus kita juga pengolahan, karena saya kebetulan lingkungannya itu adalah perkebunan kelapa, Mbak. Jadi saya itu di desa, bahkan sinyal saya itu nggak ada. Jadi saya itu cuma pakai wifi saja. Kalau sinyal provider itu nggak ada. Di situ potensi saya itu ada potensi kelapa. Akhirnya kita kenapa saya ngambil filosofi pramuka ya, semuanya itu bisa bermanfaat ya. Ternyata dari olahan kelapa ini kita bisa bikin gula semut, bisa bikin gula cetak, VCO, vegan nektar, briket, kokopit gitu ya. Dan produk itu semuanya bisa dijual. Dan alhamdulillah sampai kita ekspor ke Malaysia, ke Korea, ke Belanda gitu ya. Dan sekarang sampai kita sudah bisa expand ke peternakan atau pertanian yang lain. Jadi pertanian hortikultura, peternakan tadi saya sampaikan ada stable atau peternakan kuda gitu ya. Dan itu memang tidak bisa serta-merta ya Mbak, jadi langsung bisa besar gitu ya. Jadi kita butuh komitmen. Jadi kalau saya mengajak sahabat mitra studi gitu ya, itu bagaimana agar kita bisa komit di sektor pertanian, ya kita harus menstabilkan motivasi kita. Motivasi kita untuk jadi seorang petani. Karena kalau motivasi kita udah stabil, insya Allah kita akan komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Karena kan kalau Gen Z sama generasi milenial itu memang dilematis. Dia dipaksa untuk sukses seusia muda mungkin. Secepat mungkin. Gitu, dan itu berat, sehingga kita butuh komitmen sehingga kita bisa sesuai harapan dan tentunya bisa bermanfaat dan berkembang terus sampai tentunya sampai kapanpun gitu ya. Keren banget. Nah, kalau Alfa sendiri nih, kan kamu kan dari lulusan SMK jurusan RPL tadi ya? Iya. Nah, terus kira-kira walaupun nyebrang, kira-kira apa sih yang jadi pembelajaran yang kamu ambil nih dari sekolah terus bisa langsung terjun ke industri nih sebagai seorang entrepreneur? Kira-kira apa bekal yang kamu dapatkan? Mungkin untuk sekarang ya, untuk sekarang itu di SMK terutama itu ada
yang namanya pelajaran PKWU, kewirausahaan. Nah, dari pelajaran itu mungkin saya menerima bagaimana caranya kita berwirausaha. Berwirausaha dari usia muda, usia belia, cara mencari peluang, cara pemasaran barang atau mencari peluang-peluang usaha yang di daerah kita. Tidak harus menjadi petani, tidak harus menjadi apa yang mungkin zaman sekarang dikejar mungkin. Jadi dari PKWU tersebut kita belajar bahwa pengembangan usaha kita bagaimana, terus mencari peluangnya bagaimana, itu sangat membantu dari SMK. Apalagi dari saya dari lulus keluar dari pondok pesantren itu kelas 2. Dan saat itu ya seperti yang saya bicarakan, belum ada yang namanya 5 hari kerja, 5 hari kerja, masih 6 hari kerja, masih Sabtu berangkat, dan sorenya itu masih banyak waktu longgar lah. Dan akhirnya saya manfaatkan untuk berjualan jamur itu tadi. Dan jadi saya jualan kan di pasar kota, di pasar induknya Gunung Kidul. Iya, pasar induknya. Terus saya jualan di situ. Mungkin dari satu Gunung Kidul itu jamur tiram itu dulu belum banyak peminatnya. Dari saya dulu jualan, mungkin untuk petani itu, anak muda seperti saya Gen Z itu pasti banyak malunya. Saya dulu berangkat jualan jamur kan saya masih 5 hari kerja, 6 hari kerja. Dan teman-teman saya yang sekolah di kota kan sudah 5 hari kerja, jadi berangkat sore. Saya berangkat jualan, mereka pulang dari sekolah. Jadi papasan seperti itu sudah hal biasa bagi saya. Dan mungkin dari dulu jualan dari sedikit, dari beberapa kilo sampai beberapa ratus kilo, sampai beberapa hampir setengah ton gitu. Keren jamur banget. Alhamdulillah. Dan akhirnya terjun ke bidang sayuran, dan mungkin dari situlah terbuka untuk menjadi jadi petani saja gitu. Jadi petani, jadi membuat Gunung Kidul itu yang Gunung Kidul kan terkenal dengan daerah yang gersang, sulit air. Jadi jika mau nyiram tanaman harus ngebor sangat dalam, mungkin puluhan meter gitu. Dari situ saya punya ide, kita harus membantu Gunung Kidul bagaimana caranya supaya pertanian Gunung Kidul itu maju gitu. Keren sekali ya. Apalagi tadi permasalahannya adalah petaninya banyak, tapi mereka mungkin nggak ngerti cara menjualnya seperti apa gitu kan. Dan mungkin dengan contoh model bisnis yang Mas Rendra lakukan adalah memodernisasi si pertanian itu sendiri ya. Nah, kira-kira gimana sih, apa aja yang Mas Rendra lakukan nih? Apa sih perbedaannya pertanian zaman dulu dan pertanian modern yang saat ini Mas Rendra lakukan gitu? Iya. Jadi kalau saat ini Mbak Nadila, sebenarnya pertanian itu sudah sangat modern sekali ya. Kalau kita lihat di Jepang itu kita 1 hektar itu nyiram hanya butuh 15 menit. Nah, tetapi kalau di Indonesia memang itu belum bisa dilakukan. Kenapa faktornya? Karena yang pertama 70% petani di Indonesia itu didominasi oleh usia non produktif. Jadi 50 tahun ke atas. Terus yang kedua, pendidikan petani kita itu mayoritas tidak lulus SD dan tidak sekolah. Nah, ini yang menyebabkan adanya keterlambatan adopsi inovasi teknologi. Lah, makanya Mbak Nadila saya ngajak nih yang dia kuliah di pertanian, dia sekolah di SMK pertanian gitu ya. Kenapa sih harus mereka pindah profesi ke pekerjaan yang lain, sedangkan pertanian itu butuh mereka, butuh kalian semua gitu ya. Karena pertanian ini saat ini butuh SDM yang betul-betul bisa melakukan mekanisasi itu. Lah, kalau di tempat saya sendiri itu ada beberapa inovasi Mbak. Salah satunya itu recording berbasis Internet of Things. Jadi aku tuh punya aplikasi, Mbak Nadila, aplikasi untuk recording ternak. Jadi
ternakku itu ada barcode-nya satu-satu. Wah. Jadi tinggal di-scan aja gitu ya. Ini aplikasinya tinggal di-scan aja. Nah, di-scan gini. Jadi kalau apa? Kayak mau bayar itu ya. Kayak mau bayar. Nah, ini nanti langsung keluar nih. Cuma aku tadi nggak bawa ya, nggak bawa apa. Jadi ada foto dombanya gitu ya. Umurnya. Terus umurnya, terus harganya berapa gitu ya. Terus dia pernah divaksin apa, bunting di tanggal berapa, dia akan melahirkan nanti di tanggal berapa, itu semuanya sudah ada. Sudah modern banget ya. Ya itu sebenarnya masih banyak lagi selain itu ya, cuma memang hal-hal seperti ini perlu dilakukan oleh generasi milenial dan generasi Z. Tentu peran-peran mereka sangat kita butuhkan untuk bisa menyebarluaskan teknologi ini. Jadi kalau kita bayangkan Mbak punya 1.500 ekor, kita catatannya manual semua. Ini kawinnya kapan gitu ya. Ini repot ya. Repot bentar kan saya itu. cari dulu. Kalau saya tinggal ke Jakarta gini, tinggal karyawan saya tinggal scan aja udah tahu harganya gitu. Jadi nggak perlu harus, kalau peternak di desa kan mereka harus nunggu yang punya dulu biar ada transaksi. Kalau kita cukup dia scan aja udah tahu harganya berapa. Ya itu. Selain itu juga kita itu kalau di pengolahan kelapa itu ada pirolisis, ada untuk mengolah vegan nektar itu kita ada kayak ultraviolet untuk dia menetralkan membasmi mikroorganisme. Jadi kelapa itu kan niranya bunga kelapa itu kan ada niranya Mbak. Iya, ada cairannya itu ya, getahnya. Di Eropa itu banyak orang vegetarian yang nggak mau minum madu melalui proses lebah. Jadi dia mau yang madu nabati lah. Kita bikin itu vegan honey itu dari bunga nektar kelapa itu. Jadi itu juga pakai mekanisasi juga. Jadi banyak sekali Mbak ya sebenarnya. Ya kalau kita sekarang udah ada drone, ada drone, traktor juga udah jalan sendiri gitu ya. Cuma kan kalau usianya 50 tahun apakah bisa Mbak mainkan drone kan itu ya mungkin. Ngajarinnya juga susah ya, capek ya. Makanya adik-adik SMK ini, SMK pertanian khususnya itu memang harus mulai mulai untuk memantapkan dirinya bahwa mereka itu nggak salah jurusan gitu. Benar. Mereka itu pasti akan bisa sejahtera di sektor pertanian. Kenapa? Karena pertanian itu semua orang butuh. Mbak Nadila butuh makan kan? Benar, tadi udah 3 kali saya makan. Ya semua teman-teman juga butuh makan kan gitu ya. Jadi kalau bahasa saya itu kalau nggak ada pertanian maka pasti tidak akan ada pangan, dan ketika nggak ada pangan pasti tidak akan ada masa depan. Itu loh, jadi filosofi sekali ya. Jadi ingat-ingat itu ya, bahwa semua orang butuh pangan, pertanian harus kita kembangkan, apalagi katanya di negeri kita kan tongkat kayu aja dilempar jadi tanaman. Negeri agraris, makanya kita harus kuat. Negara yang kuat itu pasti dia bisa menguasai pangannya sendiri. Jadi swasembada pangan gitu. Iya, keren sekali ya. Tadi aku juga baru tahu ternyata ada namanya honey vegan ya. Dan itu berarti jadi satu potensi yang mungkin bisa dikembangkan di daerah-daerah yang lain juga. Karena di Indonesia itu kan mayoritas kelapa itu terbesar di dunia itu di Indonesia. Jadi kalau orang NTT, Sulawesi dia bisa memanfaatkan nektarnya itu potensinya besar. Bahkan impor gula kita itu kan hampir 2,7 ton setiap tahun, Mbak. Sedangkan kita itu bisa bikin gula pakai kelapa. Nggak harus tebu gitu. Nggak harus tebu ya. Itu. Jadi mari kita manfaatkan, maksimalkan pastinya dengan instruksi fondasi pendidikan yang mumpuni juga gitu. Jadi teman-teman vokasi di sini yang mungkin jurusannya pertanian, nggak usah malu, nggak usah ragu, karena sudah ada bukti-bukti nyata sukses nih ya di depan kita semua gitu. Nah, kalau dari Kak Alfa sendiri nih, kira-kira punya nggak sih kesulitan dan tantangan yang dihadapi selama ngejalanin bisnis ini? Mungkin kesulitannya dari air ya, karena kita di bidang
di daerah yang gersang. Di Gunung Kidul itu daerah yang gersang, jadi sangat sulit air. Jika mau dapat air juga harus ya tadi itu ngebor sedalam puluhan meter itu tadi. Dan ada suatu kelompok di daerah Gunung Kidul itu yang mengembangkan suatu pertanian tanpa harus menyiram, dan itu sangat meminim penggunaan air. Jadi itu modelnya seperti kalau kita dulu kan masih polybag gitu ya. Jadi itu menggunakan sebuah galon bekas itu. Jadi bawahnya dikasih air dan airnya itu nanti ke atas sendiri. Airnya ke atas sendiri, tanaman nggak boleh disiram, dan itu adalah jawaban dari gersangnya di daerah Gunung Kidul, kesulitan air. Dan untuk kesulitan lainnya adalah karena saya masih muda ya, masih bisa dibilang baru lulus 18 tahun. Mungkin dari petani-petani itu masih banyak yang nggak percaya. Mungkin ini mau nipu nih kayaknya nih gitu ya. Anak kecil kok mau ambil sayuran segini, anak kecil kok mau itu. Mungkin kesulitannya di situ, mempercayakan para petani bahwa seumuran saya itu juga ada seperti itu. Yang peduli dan bahkan pengen mengembangkan perekonomian masyarakat pastinya. Dengan terjunnya saya pun masih banyak petani-petani yang saya temui. Petani-petani yang saya temui yang belum mendapatkan para pengepul. Jadi sistem kita itu seperti kita mempunyai petani dan petani itu mau bekerja sama dengan kita. Mitra-mitra petani kita itu tadi tidak bisa menjual, tapi bisa menanam, bisa mengolah, memanen, tapi kekurangan modal, terus tidak bisa menjual, dan kita membantu itu semua. Jadi modal pertama untuk menanam itu seperti apa kita bantu, tapi dengan laporan yang jelas seperti itu, butuhnya berapa, itunya berapa. Jadi kita tidak hanya untuk menjualkan, tapi memberikan pinjaman kepada para petani supaya tidak kesulitan untuk mencari modal pertama gitu. Dan hasilnya pun langsung dibeli jadi tenang aja gitu kan. Oke, menarik sekali. Nah, berarti udah berapa lama jalan bisnisnya ini? Mungkin udah kurang lebih 4 tahun, 4 tahun. Berarti dari umur 15 tahun? Wah, keren banget sih Alfa. Nah, tapi sayang sekali ya, waktunya sudah mepet. Jadi mungkin bisa kita rangkum nih ya, mitra sejalan. Kira-kira ada nggak sih dari Mas Rendra dan juga Alfa, kira-kira wejangan atau hal-hal yang ingin kalian sampaikan nih ke para teman-teman, khususnya teman-teman vokasi, untuk bisa terus mengembangkan pertanian di Indonesia dan jangan malu untuk menjadi seorang petani gitu, karena petani itu sekarang tuh keren, pakai jas gitu kan. Jadi mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman mitra sejalan. Jadi untuk teman-teman vokasi ya, mitra studi, bahwa kalau kita di SMK itu memang dulu itu selalu didekatkan dengan dunia industri, Mbak. Jadi kenapa masuk SMK? Karena pengen cepat kerja setelah keluar SMK kerja. Tetapi kan setelah berjalannya waktu ini ternyata pengangguran itu didominasi oleh yang pendidikannya SMK ke atas. Nah, ini sehingga dunia vokasi terutama SMK dan politeknik ya itu memang harus mengambil sikap dengan mulai adik-adik ini mulai dilatih berwirausaha. Jadi kalau di tempat saya itu kan ada salah satu kontribusi saya, Mbak Nadila, untuk sektor pertanian dan dunia pendidikan itu aku punya namanya Sekolah Tani Milenial. Boleh diceritain dong, Mas. Sekolah Tani Milenial ini adalah berawal dari keluh kesah saya, kenapa sih tadi sektor pertanian itu nggak didekati oleh generasi muda gitu ya. Terus kenapa sih
anak muda itu kayak apatis banget sama pertanian. Ternyata setelah saya cross check gitu ya, ternyata memang benar anak muda itu realistis ketika dia melakukan sesuatu dia langsung pengen dapat hasil. Nah, sedangkan pertanian itu kan memang berproses, Mbak. Prosesnya panjang dari mulai mengolah tanah, nanam, nyiram, baru jadi produk, setelah itu dijual baru dapat hasil gitu ya. Nah, ini nggak disukai oleh generasi milenial. Lah, sehingga dengan sekolah tani milenial ini saya menginginkan ada suatu pendidikan informal yang bisa melatih skill mereka lebih dalam, yang dulunya masuk SMK atau dia kuliah di Politeknik, dia bisa mendalami bisnisnya itu atau jiwa kewirausahaannya itu di tempat kami di sekolah tani milenial. Jadi di tempat kami itu ada 3 tahapan, Mbak. Yang pertama adalah penyadaran. Jadi sebelum ditumbuhkan untuk jadi pengusaha, disadarkan dulu bahwa sektor pertanian itu menguntungkan. Nah, sedangkan lawan kita itu adalah orang tua di seluruh Indonesia, Mbak Nadila. Kenapa? Karena tidak ada orang tua di Indonesia yang percaya bahwa sektor pertanian itu menguntungkan. Saya tanya ke Mbak Nadila, pernah nggak dengar orang tua di seluruh Indonesia itu bilang sama anaknya, "Nah, besok kalau gede kamu jadi petani ya"? Gak ada sih. Bahkan kakek saya aja petani, nyuruhnya jadi PNS tetap. Iya, pasti kan, "Nah, kamu besok kalau gede jadi pegawai, dokter ya, jadi tentara ya, jadi polisi ya." Secara otomatis kita akan secara psikologi itu kita nggak akan mungkin mendekati sektor pertanian. Jadi kita mulai sadarkan dari mulai SD, SMP, SMK gitu ya, disadarkan dulu bahwa sektor pertanian itu menguntungkan. Kalau saya tahapan ini biasanya saya ada BIMTEK baik itu offline maupun online, Mbak. Jadi saya berikan gambaran sektor pertanian zaman dulu, sekarang dan masa depan. Nah, ini yang nanti akan membuat mereka sadar. Terus yang kedua tahapannya adalah penumbuhan. Setelah mereka sadar, maka ditumbuhkan, Mbak. Jadi ketika dia sudah, oh ternyata sektor pertanian tuh kayak gini ya, wah ini ditumbuhkan gitu ya, ditumbuhkan dia bisnis kayak Mas Alfa trading atau beternak ayam atau beternak kambing dan lain sebagainya. Lah, setelah tumbuh, nah itu ada tahapan ketiga di tempat saya itu namanya kemandirian. Jadi bisnis itu perlu scale up. Scale up itu maka perlu adanya akselerasi, baik itu permodalan, akselerasi pemasaran, akselerasi manajemen dan lain sebagainya. Lah itu di tahapan kemandirian kita latih itu, kita benar-benar dampingi bagaimana dia bisa scale up bisnisnya. Jadi jangan pertanian tradisional terus lah, sehingga lama kelamaan insya Allah nanti akan ada bukti-bukti konkret. Makanya kita ada namanya Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan. Jadi di kami itu ada 2.213 orang, Mbak, yang dia menjadi champion di wilayah masing-masing dan di seluruh Indonesia. Nah, tujuannya apa? Hanya untuk memberikan kepercayaan bahwa sektor pertanian itu menguntungkan, tentunya dari track record mereka yang baik ya. Jadi harus ada bukti nyata gitu ya. Makanya kami sampai punya namanya Jaringan Petani Nasional, JPN gitu ya. Jadi banyak sekali yang kita lakukan untuk sektor pertanian ini, sehingga saya sangat berharap kepada Bapak Ibu guru gitu ya di SMK gitu ya, atau Bapak Ibu dosen di Politeknik, ayo sama-sama kita berikan kepercayaan diri kepada adik-adik kita bahwa sektor pertanian itu menguntungkan. Saya punya satu cerita, Mbak. Apa nih? Boleh ceritain aja. Saya pernah diundang Bapak Jokowi di istana gitu ya. Waktu itu saya diberikan kesempatan untuk diskusi. Permintaan saya itu hanya 2, Mbak. Apa tuh? Satu sepeda. Satu itu, bisa nggak Bapak kalau istilah petani itu kita hapus saja, karena petani itu sangat negatif rendah sekali stigmanya gitu ya. Kita rubah jadi apa gitu ya. Beliau tanya, kira-kira memangnya mau dirubah apa? Jadi istilahnya itu kita rubah jadi pengusaha cabai, pengusaha jamur, pengusaha kambing, domba. Ternyata perubahan istilah itu bisa meningkatkan kepercayaan diri anak muda bahwa petani itu tidak profesi yang paling rendah gitu ya. Jadi itu. Yang kedua adalah, bisa nggak
patung petani di Indonesia itu kita robohkan semua. Nah, jangan pegang cangkul gitu ya. Karena semua patung petani di Indonesia itu selalu nggak pakai baju dan hanya pakai caping. Kita rubah dong pakai jas, pakai iPad gini. Ya, jadi anak-anak kecil itu ketika melihat petani kita itu keren, petani kita itu sejahtera gitu ya. Karena kan gambaran orang pengen mendekat itu kan pasti kalau dilihat itu sejahtera. Jadi kita mengkonsumsi visual dulu baru merasakan gitu kan itu. Nah, karena itu yang paling mudah dicerna. Jadi itu Mbak, makanya teman-teman mitra sahabat mitra studi ini memang kita jangan selalu dekatkan adik-adik kita itu di dunia industri saja, tapi di dunia usaha juga gitu. Mungkin sekali. Itu sih Mbak Nadila yang bisa saya sampaikan. Ceritanya lucu banget ya. Mungkin kita ganti lagi jadi juragan ya, juragan cabe, juragan jamur. Kalau saya misalnya kayak kenalan sama Mbak Nadila gitu ya misalnya, kamu kerjanya apa gitu. Saya petani, kayaknya saya nggak berani bilang gitu ya. Bilang beraninya pengusaha apa? Pengusaha cabai, pengusaha jamur. Apalagi kalau diwawancara calon mertua, Mbak. Iya kan. Oh, jangan kira petani di Indonesia itu sebenarnya kaya, Mbak. Cuma dia nggak punya kepercayaan diri. Benar. Wong mau produksi itu sudah harus punya tanah dulu. Tanah itu berapa sih harganya? Ratusan juta. Kan sebenarnya dia kaya. Berhektar-hektar lagi kan. Tetapi kan mereka nggak percaya diri. Jadi itu yang perlu kita rubah. Meningkatkan mungkin kesadaran diri supaya mental dan kepercayaan dirinya juga nge-boost ya. Meningkat. Jadi biar anaknya, cucunya itu ketika bapak atau mbahnya itu pede sebagai seorang petani pasti kepengen, Mbak. Bener. Tapi pengen kan jadi kayak kakek gitu kan. Kalau kita lihat sekarang kan kebanyakan Mas saya itu cuma petani. Bahkan kalau ada berita itu seorang anak petani dapat jadi kesannya sedih. Iya, sedih banget. Itu apa ya? Narasi yang sebenarnya tidak baik, Mbak, karena kurang tepat itu. Karena pertanian itu tidak selamanya itu berada di strata paling rendah. Betul sekali. Nah, kalau dari Alfa nih, perwakilan dari generasi Z, generasi muda yang mungkin membawa Indonesia emas 2045 nih kan. Kira-kira punya nggak sih ajakan atau motivasi yang bisa kamu berikan nih ke teman-teman sebaya kamu atau mungkin di bawah kamu untuk gak malu kita menjadi kerja di industri pertanian di Indonesia gitu? Mungkin kalau untuk terjun di bidang pertanian itu yang harus dihilangkan memang dari malunya ya. Dari malu, dari itu apalagi di Gen Z seperti kita ini yang dipikirkan adalah cara berpakaian, terus keren apa enggak, berjas apa enggak itu tadi. Jadi istilah petani juga sebenarnya sangat mempengaruhi ya, karena saya juga di daerah saya juga dia itu cuman petani, dia itu cuman seorang penjual sayur lah gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus dirubah itu tadi. Jadi stigmanya jadi kata Mas itu tadi jadi pengusaha cabai atau pengusaha jamur itu tadi. Nah, untuk mengajak para teman-teman sih sebenarnya kita nggak harus di bidang pertanian ya, nggak harus di bidang pertanian ya, karena kita mencari potensi-potensi di wilayah kita sendiri seperti peternakan, seperti perikanan mungkin tinggalnya di pesisir ya kan. Iya, jadi tidak harus menjadi petani, tapi sebenarnya petani itu nggak seburuk yang kita pikirkan gitu. Karena Gen Z mungkin cuman petani, petani, tapi sebenarnya kalau kalian terjun langsung, mungkin langsung merasakan, langsung menikmati prosesnya dan menikmati hasilnya, itu jauh akan menyenangkan juga, seperti itu. Wah, keren sekali. Terima kasih ya Mas Rendra, terima kasih Alfa atas kesempatannya hari ini.
Dan terima kasih juga buat para mitra sejalan yang sudah pantengin podcast ini. Jangan lupa untuk follow @mitrasdudi untuk mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman vokasi yang pastinya bakal bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih udah nonton. Saya Nadila Wantari pamit undur diri. Dan salam vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Dadah.